Trailer film ini dimulai ada seorang pria misterius berjalan di sebuah jembatan. Namun, perjalanannya terhenti karena adanya sosok pria yang misterius merupakan seorang pendekar tangguh. Di sini kita kemudian mengetahui bahwa si pria aneh ini sebenarnya adalah pembunuh bayaran paling berbahaya di masa itu. Dia bernama Yanxi San. Kita panggil dia Yanxi. Di hadapannya berdiri seorang pendekar yang ingin membalas dendam atas kematian adiknya yang konon telah dibunuh oleh Yanxi. Dengan penuh emosi, pria itu kemudian menanyakan siapa sosok yang telah membayar Yanxi untuk menghabisi adiknya. Namun, karena Yanxi adalah seorang pembunuh bayaran profesional, dia tentu tidak mau membocorkan rahasia tersebut. Hal ini membuat pria tersebut sangat emosional hingga terjadilah baku hantam. Sebagai pembunuh bayaran yang terampil dengan teknik bertarungnya yang luar biasa, Yanxi dengan gerakan cepat dan jurus mematikan khasnya, maka tentu saja dengan mudah mengalahkan lawannya. Dalam sepersekian detik, dunia seolah melambat, tubuhnya berputar ringan, dan bilah tipis di tangannya berkilau terkena salju putih dapat dengan mudah membunuh pendekar tersebut. Dengan teriakan misterius, ia kembali melangkah, melanjutkan pengebarannya yang belum berakhir. Di mana di tengah perjalanannya, Yanxi bertemu dengan pendekar lainnya bernama Zui King dan rekannya yang bernama Kitty. Di mana dalam pertemuan itu, si Kitty menawarkan uang yang begitu banyak pada Yanxi untuk menghabisi seseorang yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri yang menurutnya sudah mengkhianati cintanya. Tak hanya itu, Kitty juga menceritakan jikalau kekasihnya itu dulu sangat mencintainya. Yang mengejutkan, pada hari pernikahan mereka, sang kekasih justru pergi meninggalkannya seorang diri. Kitty mengakui bahwa rasa sakit di hatinya sebenarnya masih bisa ia tahan. Namun rasa malu yang ia tanggung benar-benar tak sanggup ia pendam. Kitty kemudian mengungkapkan bahwa kekasihnya itu bernama Xiaofeng, ketua ketiga dari perguruan pedang agung. Tapi mendengar nama itu, Yanxi seketika menolak tawaran tersebut. Baginya, Xiaofeng adalah satu-satunya rival sejatinya di dunia persilatan. Yanxi menegaskan bahwa ia akan menghabisi Xiaofeng dengan pedangnya sendiri, tanpa campur tangan siapa pun. Penolakan itu membuat Kitty seketika tersulut emosi hingga langsung menyerangnya. Meski Yanxi dengan mudah mengalahkannya, ia tak tega untuk menghabisi Kitty dan memilih pergi, melanjutkan kembali perjalanannya. Keesokan harinya, Yanxi yang rupanya terobsesi untuk menantang Xiaofeng segera berangkat menuju markas perguruan sang rival. Namun, setibanya di sana, keinginannya pupus ketika Tuan Jui ayah Xiaofeng mengabarkan bahwa putranya telah meninggal sebulan yang lalu. Mendengar kabar itu, Yanxi sulit mempercayainya. Dengan amarah yang bercampur kecewa, ia melampiaskan perasaannya dengan membelah peti yang bertuliskan nama Xiaofeng. Melihat tindakan Yanxi, sontak seluruh orang di tempat itu tersulut amarah, menganggapnya telah menghina nama besar perguruan. Para murid dan guru pun segera menyerang dengan brutal. Namun, di tengah serbuan itu, Tuan Jui justru terperangah, menyaksikan langsung betapa hebatnya kemampuan Yanxi menghadapi serangan demi serangan tanpa gentar. Beruntung, Tuan Jui yang memahami perasaan Yanxi segera menghentikan pertarungan itu. Ia berkata bahwa bagi seorang pendekar, kehilangan lawan terbaik adalah pukulan yang menyisakan kesepian mendalam, seolah arah tujuan hidup ikut hilang. Di tengah percakapan mereka, Yanxi tiba-tiba batuk hebat. Darah mengalir dari bibirnya pertanda bahwa ia mengidap penyakit berbahaya yang tersembunyi selama ini. Singkat cerita, Yanxi pulang dari perguruan itu dengan hati dipenuhi kekecewaan. Karena sejak usia 10 tahun, ia telah berlatih tanpa henti demi satu tujuan, yaitu untuk mengalahkan Xiaofeng dan mengukir namanya sebagai legenda dunia persilatan.
Namun kini, semua itu sirna begitu saja, begitu dalam rasa kecewanya. Hingga ia melemparkan pedangnya ke sungai, sebagai pertanda bahwa dirinya akan mundur dari dunia persilatan. Baginya, tanpa lawan yang sepada, perjalanan ini tak lagi memiliki arti. Sementara itu, di sisi lain, Kite yang baru saja mendengar kabar kematian Xiao Feng tampak dilanda frustrasi. Dalam momen itu, ia memanggil salah satu pengawal setianya, Ye Kie, dan memerintahkannya untuk menikahi pelayannya yang bernama Halima. Kite sengaja melakukan hal ini agar Ye King tidak merasakan penderitaan cinta yang sama seperti dirinya. Tapi Ye King dengan tegas menolak perintah itu, mengungkapkan bahwa ia masih mencintai seorang wanita dan wanita itu tak lain adalah Kite sendiri. Meski begitu, Kite yang masih dibutakan oleh cintanya kepada Xiao Feng menolak perasaan Ye King tanpa ragu. Penolakan itu membuat hati Ye King hancur hingga ia melakukan sebuah tindakan yang mengejutkan sebagai bukti bahwa cintanya pada Kite yang tulus dan tak tergantikan. Di tempat lain, tampak seorang pria yang sedang mabuk berat berjalan terhuyung menuju sebuah rumah bordil. Mengira pria itu membawa banyak uang, si Tante Mucikari pemilik rumah bordil pun tanpa ragu mempersilahkannya masuk. Namun, ternyata pemuda tersebut sama sekali tidak memiliki uang sepeser pun. Sang Tante pun terkejut ketika mendengar pengakuan pria itu bahwa ia bahkan tidak memiliki nama. Atas hal itu, pemilik rumah bordil tersebut berinisiatif memberinya sebuah nama yaitu Achong, lalu memaksanya bekerja sebagai pelayan di sana sebagai ganti rugi karena telah menetap selama 4 hari. Sementara di tempat lain, Yanxi terlihat berada di sebuah lokasi terpencil di pegunungan untuk menemui seorang tabib dengan harapan penyakit yang dideritanya dapat disembuhkan. Saat berkonsultasi, sang tabib menjelaskan bahwa penyakit Yanxi disebabkan oleh penggunaan tenaga yang berlebihan hingga merusak sel-sel darahnya dan membuat aliran nadinya menjadi kacau. Lebih mengejutkan lagi, tabib itu memvonisnya bahwa nyawa Yanxi tidak bisa diselamatkan. Kini ia hanya tinggal menunggu waktu. Sebelum berpisah, tabib tersebut memberikan sebuah ramuan khusus untuk ditempelkan pada tubuh Yanxi. Meski ramuan itu tak mampu menyembuhkan penyakit kronisnya, tabib menjelaskan bahwa khasiatnya dapat memperkuat daya tahan tubuh Yanxi. Ia juga menasihati Yanxi agar memanfaatkan sisa hidupnya sebaik mungkin, mengingat waktunya sudah tak lama lagi. Usai meninggalkan tempat itu, dalam perjalanan pulang, Yanxi yang merasa ajalnya semakin dekat memutuskan untuk pergi ke pemakaman, mempersiapkan sendiri tempat peristirahatan terakhirnya. Ketika ajal itu tiba, kembali ke rumah bordil si Tante, terlihat seorang wanita bernama Mia tanpa sehelai kain di tubuhnya, tengah menagih bayaran kepada 2 pria hidung belang yang telah menikmati jasanya. Namun, bukannya membayar, kedua pria itu justru enggan menepati janji, tak ingin dirugikan. Mia terus memaksa mereka untuk segera melunasi bayaran. Hingga akhirnya keributan pun tak terhindarkan. Achom yang melihat kejadian itu mencoba membantu dengan menyuruh kedua pria tersebut membayar. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka menusuknya. Anehnya, meski ditusuk berulang kali, Achong sama sekali tidak tumbang. Pemandangan itu membuat nyali kedua pria hidung belang tersebut ciut seketika, hingga mereka akhirnya membayar juga. Keesokan harinya, Mia merawat Achong yang terluka akibat tusukan pria hidung belang kemarin. Dalam momen itu, Mia yang merasa Achong adalah pria baik hati, tiba-tiba mengungkapkan bahwa ia mencintainya. Bahkan dengan berani, Mia menawarkan dirinya secara cuma-cuma. Namun, keesokan harinya, Achong yang diliputi rasa putus asa dan merasa hidupnya tak berarti lagi, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung, niat Achong terhenti ketika seorang pria bernama Jokowi menghampirinya. Dengan ketulusan, Jokowi menasihatinya hingga Achong tersadar bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan. Singkat cerita, Jokowi kemudian mengajak Achong bekerja
agar ia bisa mengisi waktu dan mengalihkan pikirannya dari rasa putus asa. Meski pekerjaan mereka hanyalah sebagai tukang jual air minum di DPR Senayan, Jokowi dan Achong tetap menjalaninya. Dengan legowo dan penuh semangat, usai bekerja, Jokowi membawa Achong pulang dan memperkenalkannya kepada sang ibu. Terlihat jelas, wajah sang ibu memancarkan kebahagiaan menyambut kedatangan Achong. Terlebih, menurut sang ibu, wajah Achong terasa sangat lebih ganteng berbeda dengan anaknya sendiri yang sedikit dungu. Setelah itu, keluarga sederhana ini pun mengajak Achong untuk makan bersama, menciptakan suasana hangat di tengah kesederhanaan mereka. Di tengah suasana makan yang hangat, Jokowi bercerita bahwa ia sebenarnya memiliki seorang adik perempuan. Namun, sang adik jarang pulang karena bekerja di kota, biasanya hanya kembali sekali dalam sebulan. Sementara itu, di rumah bordil, Mia tengah menghadapi pelanggan yang kasar, membuatnya mengalami luka di sekujur tubuh. Malam harinya, dengan tubuh yang lemah dan penuh memar, ia memutuskan untuk pulang kampung, yaitu ke rumah gubuknya. Pada momen ini, terkuak sebuah fakta mengejutkan terjadi. Ternyata Mia adalah adik dari Jokowi. Keesokan paginya, Achong menanyakan perihal luka-luka di tubuh Mia. Namun, Mia menjawab bahwa ia sudah tidak ingin bekerja di tempat haram itu lagi. Terlebih, uang yang ia kumpulkan kini dirasa sudah cukup untuk memulai hidup baru. Beberapa hari kemudian, di rumah bordil, juragan bordil tidak rela kehilangan Mia sebagai aset berharganya. Baginya, Mia adalah gadis yang berani melayani siapa pun selama harga yang ditawarkan sesuai. Karena itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menjemput paksa gadis tersebut. Singkat cerita, ketika Mia bersama keluarganya sedang berada di pasar, para anak buah juragan itu muncul dan langsung berusaha menyeret Mia kembali. Suatu ketika, Mia bersama keluarganya sedang berada di pasar. Para anak buah juragan bordil itu muncul dan langsung berusaha menyeret Mia kembali. Melihat hal ini, Achong dan Jokowi pun berusaha melawan. Di tengah keributan itu, salah satu pendekar bayaran berbaju merah dari juragan bordil tampak mengenali wajah Achong dan begitu terkejut saat melihatnya. Di samping itu, di waktu yang sama, ketika keributan masih terjadi, muncullah pendekar Yansi yang tak sengaja ingin melintas dan sedang membawa batu nisan barunya. Hal ini dilakukan membeli batu nisan ini untuk persiapan hari kematiannya. Pimpinan preman tengil yang melihat Yansi dan Achong berada di tempat itu dengan penuh ketakutan. Ia pun segera kabur dari sana sampai kencing celana. Singkat cerita atas kejadian barusan, para warga yang menduga jika Yansi ini pasti adalah seorang pendekar yang hebat, kemudian berbondong-bondong mendatanginya di kuburan dan meminta Yansi agar mengajari kungfu pada Achong, mengingat di desa mereka selalu ditindas banyak penjahat karena tidak ada warganya yang bisa kungfu. Pada malam hari, Yansi melangkah perlahan menuju rumah bordil milik juragan bordil lokasi haram itu. Kumpulan wanita cantik berkumpul namun sekitar menjadi mencekam. Tanpa banyak bicara, Yansi langsung menghajar para pengawal dengan pedangnya secara membabi buta dan mereka terbunuh dengan mudahnya. Setelah semua pengawal tumbang, Yansi masuk ke ruang utama dan menemukan sang juragan sedang duduk santai bersama para bidadarinya. Tanpa basa-basi, Yansi dalam hitungan detik langsung menikam jantung juragan itu dan roboh seketika. Malam itu menjadi akhir dari teror yang selama ini meresahkan penduduk. Atas kejadian itu, membuat seluruh masyarakat bergembira hingga mengadakan pesta rakyat tanpa kaos partai setelah mendengar kabar akan kematian juragan bordil jahat tersebut. Esokan harinya, Yansi yang belum mengetahui siapa diri Achong sebenarnya memutuskan untuk mengangkatnya sebagai murid dan mengajarinya kungfu. Bukan tanpa alasan, hal ini ia lakukan agar nanti ketika ia sudah ajal memanggilnya, ada yang mewarisi jurus pedang pamungkasnya. Yansi menjelaskan dengan tegas bahwa jika Achong berhasil menguasai jurus pedang miliknya, maka tak satu pun pendekar di dunia ini yang sanggup menandingi kekuatannya. Achong
dengan raut wajah polos dan penuh rasa ingin tahu, memperhatikan setiap gerakan pedang yang Yanxi peragakan tanpa berkedip. Usai memperlihatkan jurus tersebut, mereka duduk di tepi danau. Sembari menatap permukaan air yang bergoyang diterpa angin, Yanxi menghela napas panjang. Dalam nada penuh penyesalan, ia mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia belum pernah mendapat kesempatan bertarung melawan master pedang legendaris yang diakui oleh seluruh dunia persilatan bernama Yue Feng alias Acong sendiri. Namun mendengar pengakuan itu, Acong hanya terdiam dengan wajah kebingungan. Sedikit muka tololnya membuat Yanxi merasa percuma saja bercerita, toh anak itu jelas tidak akan mengerti maksudnya. Dengan helaan napas lelah, Yanxi pun memutuskan untuk kembali ke pondok kecilnya di lokasi pemakaman, tempat ia menunggu datangnya ajal. Sementara itu, singkat cerita, Kite yang mendapatkan informasi dari salah satu informan kepercayaannya bahwa Yue Feng ternyata masih hidup, segera mengambil tindakan. Tanpa membuang waktu, ia langsung mendatangi rumah Mia untuk menjemputnya. Pada momen itu, Kite akhirnya mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Dengan nada tenang, namun menusuk, ia menjelaskan kepada Mia bahwa Acong sebenarnya adalah Yue Feng sendiri, sang master pedang nomor 1 yang tak pernah terkalahkan, dan yang lebih mengejutkan lagi, ia adalah tunangannya. Kite pun menceritakan bahwa Yue Feng sempat melarikan diri di hari pernikahan mereka karena menolak tekanan dari pihak keluarganya. Belum sempat Mia mencerna semua itu, dari belakang rumah tiba-tiba muncul sosok Yue Feng. Rupanya ia mendengar percakapan tersebut dan tak ingin situasi berubah menjadi kekacauan. Dengan wajah berat dan tatapan yang sulit dibaca, Yue Feng akhirnya memilih untuk pergi bersama Kite. Saat itu juga, hati Mia seakan remuk. Pria yang selama ini ia dambakan kini pergi, dibawa oleh orang lain. Keesokan harinya, di tengah kesunyian kuburan, Yanxi sedang termenung dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang membawa kabar mengejutkan. Orang itu mengatakan bahwa Yue Feng ternyata masih hidup, namun kini menyamar dengan nama baru, Acong. Mendengar kabar tersebut, seketika bara semangat bertarung dalam diri Yanxi kembali menyala. Namun, di saat yang sama, kesadaran pahit pun menghantamnya. Semua jurus pedang andalannya sudah pernah ia ajarkan kepada Yue Feng. Yanxi pun mulai yakin kini tak ada lagi peluang baginya untuk menang melawan sang murid yang telah menguasai seluruh ilmunya. Di lain tempat, Kite yang baru berhasil membawa si Yue Feng berusaha merayunya agar sang kekasih mau kembali hidup bersamanya, menatap masa depan yang lebih indah di sebuah istana, dan bersama-sama menguasai dunia persilatan. Namun prinsip yang berbeda membuat mereka tidak bisa bersatu, di mana Kite berambisi untuk mengejar kekuasaan, sementara si Yue Feng berprinsip ingin menjauhi hal tersebut. Di sini, si Yue Feng juga menceritakan alasannya kenapa mundur dari dunia persilatan. Karena dulunya dia dipaksa oleh ayahnya untuk menghabisi seorang pendekar yang sudah lama pensiun dari dunia persilatan. Di tempat lain, Kite yang baru saja berhasil membawa Yue Feng berusaha membujuknya dengan kata-kata manis. Ia merayu sang kekasih untuk kembali hidup bersamanya, menatap masa depan yang gemilang di sebuah istana megah. Namun, tak lama setelah ia tiba, kedamaian itu pecah. Kite bersama pasukan pengikut setianya datang secara tiba-tiba. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menyerang, menganggap keputusan Yue Feng sebagai bentuk pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Di tengah kekacauan itu, Yue Feng berusaha mati-matian melindungi Mia dan keluarganya. Namun Ye King, pengawal setia Kite, berhasil menyelinap di antara pertarungan dan melancarkan serangan mematikan yang membuat penglihatan Yue Feng terganggu hingga nyaris buta sementara. Ketika keadaan semakin genting, sosok Yanxi tiba-tiba muncul dari kegelapan malam. Dengan cepat, ia menyeret Yue Feng menjauh dari lokasi, meninggalkan Mia dan keluarganya yang kini berada dalam cengkeraman Kite. Sementara itu, Kite yang berhasil menangkap Mia memerintahkan anak buahnya untuk membakar mereka sekeluarga. Sementara itu, kakaknya Jokowi hanya bisa pasrah. Dalam kekacauan itu,
Ia terjebak di atas pohon, tak berdaya melihat bencana yang menimpa keluarganya. Keesok harinya, Feng dan Yanxi bergegas memeriksa kampung. Namun, pemandangan yang mereka temui begitu memilukan. Seluruh desa kini hanya tersisa puing-puing dan asap hitam pekat. Di antara reruntuhan yang masih hangat, mereka menemukan tubuh ibu Miren sudah hangus terbakar. Pandangan mereka tertuju pada sosok Mia yang tergeletak, masih bernapas, meski tubuhnya penuh luka. Sayangnya, tubuh Mia kini dipenuhi luka bakar parah. Dari ujung kepala hingga kaki, tanpa membuang waktu, Yanxi segera mengeluarkan pil pemberian tabib beberapa minggu lalu, obat langka yang diyakini mampu menyelamatkan nyawa seseorang, meski menderita luka bakar paling serius sekalipun. Setelah memberikannya pada Mia, Yanxi berbalik menatap Yue Feng dengan tatapan tajam. Amarahnya memuncak. "Kenapa kau hanya diam melihat kebiadaban kita?" bentaknya, menumpahkan kekesalan atas sikap pasif sang pendekar. Yue Feng pun menjawab jika dirinya sudah banyak melakukan kejahatan di masa lalunya. Oleh karena itulah, ia tidak ingin menghabisi orang lagi. Akan tetapi, Yanxi tidak berhenti memotivasi Yue Feng. Yue Feng menunduk, suaranya berat penuh penyesalan. Dalam salah satu momen yang cukup emosional, Yanxi mencoba menggugah kembali tekad Yue Feng dengan menegaskan bahwa tujuan seorang pendekar sejati adalah mengalahkan penjahat, bukan sekadar membuat orang tewas. Ketegangan semakin meningkat ketika Yanxi mengungkap kabar bahwa perguruan kita sedang bergerak menuju perguruan pedang agung markas lama milik Yue Feng untuk memusnahkannya hingga ke akar. Sementara itu, ketegangan memuncak di istana perguruan pedang agung saat Kite dan pasukannya tiba dengan misi untuk memusnahkan perguruan. Mengandalkan senjata beracun, serangan mereka menimbulkan kekacauan dan memakan banyak korban dari pihak murid. Dalam situasi yang penuh kepanikan itu, kehadiran Yanxi dan Yue Feng menjadi titik balik. Tanpa menunggu komando, Yue Feng langsung terjun ke medan pertempuran. Menariknya, ia berpegang teguh pada prinsip barunya tidak menghabisi nyawa, sehingga setiap lawan hanya dibuat lumpuh, bukan tewas. Adegan ini memperlihatkan konflik batin sang pendekar sekaligus menegaskan perbedaan nilai antara dirinya dan Kite. Kedatangan Yue Feng di medan pertempuran memicu ketegangan baru, terutama bagi Ye Qin yang lama menyimpan dendam terhadapnya karena ia percaya Yue Feng adalah penyebab cintanya selalu ditolak oleh Kite. Dengan amarah membara, Ye Qin melancarkan serangan mematikan untuk menghabisi Yue Feng, namun sang master pedang dengan mudah menahannya. Sementara itu, Kite yang telah patah hati dan dikuasai emosi turut menyerang Yue Feng dalam pertarungan sengit. Dalam momen kritis itu, Ye Qin yang berusaha mendekati Yue Feng malah tertusuk pedang Kite, dan luka fatal itu membuatnya terjatuh dengan pedang menancap di dadanya. Di tengah ketidakberdayaannya, Ye Qin masih menyimpan keberanian untuk mencurahkan isi hatinya kepada Kite, bahkan berani melamar pernikahan sebagai upaya terakhir meraih cintanya. Namun, Kite tetap menolak dengan tegas karena hatinya masih terpaut pada sosok Yue Feng. Tiba-tiba, dengan sisa tenaga terakhir, Ye Qin bangkit dan menusukkan pedangnya ke tubuh Kite dalam sebuah tindakan penuh emosi dan pengkhianatan. Ye Qin sengaja melakukan hal ini karena baginya, jika ia tidak bisa memiliki Kite, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya juga. Dengan penuh emosi, Kite pun langsung menghabisi Ye Qin saat itu juga. Kemudian dalam kondisi sekaratnya, Kite meminta maaf pada Yue Feng dan mengajaknya untuk menikah dengannya. Ye Qin. Kite meminta maaf kepada Yue Feng dan melamar kembali karena sudah tidak tega melihat kondisi Kite. Dengan terpaksa Yue Feng pun hanya bisa menganggukkan kepala. Namun tanpa diduga, Kite kembali mencoba menyerang Yue Feng, hingga akhirnya ia pun metong dalam pelukan pria yang sangat ia cintai tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah situasi mulai kondusif, tampak dua pendekar legendaris itu bertemu di sebuah tempat, di mana pendekar Yanxi memohon kepada Yue Feng untuk menerima tantangannya. Walaupun ia menyadari jika dirinya akan kalah, mengingat
Semua jurus pedang pemungkasnya sudah ia ajarkan kepada Xue Feng. Akan tetapi Yanxi berprinsip bahwa, sebagai seorang pendekar sejati, lebih baik ia mati dalam pertarungan daripada harus meninggal. Dia mendapat serangan telat dari Xiao Feng. Keinginan Yanxi pun akhirnya terkabul di mana ia akhirnya mati dengan tusukan pedang Xiao Feng. Singkat cerita, setelah mengantar dan memakamkan jasad Yanxi, Xiao Feng mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memilih untuk berkelana sebagai pendekar pedang bersama Mia di sisinya dengan tujuan mulia menciptakan kedamaian di tengah dunia persilatan yang penuh gejolak. Penutup film ini memberikan kesan harapan dan pembaruan, menegaskan bahwa meski banyak tragedi terjadi, semangat untuk melindungi kebenaran dan keadilan tetap hidup. Dengan adegan terakhir yang tenang, namun penuh makna, film ini pun tamat, meninggalkan pesan kuat tentang pengorbanan dan harapan.